Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah ala dama fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada hari ini, sampai pada detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang tak terhingga, sehingga pada bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, kita masih bisa merasakan nikmatnya, indahnya dan berkahnya bulan suci Ramadan. Masya Allah. Dan alhamdulillah, di bulan Ramadan ini kita diberikan Allah banyak keistimewaan, diberikan banyak keutamaan dan fadilah-fadilah bulan Ramadan. Dan dikatakan siapa yang meninggalkan fadilah-fadilah dan keutamaan dalam bulan Ramadan itu, maka sungguh dia adalah termasuk orang-orang yang rugi. Dan kita berharap sama Allah, kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung di dalam bulan Ramadan, insya-Allah. Dan juga tidak lupa kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat beliau, turja syafa'atuh, yang diharapkan syafaatnya karena salawat kita, insya-Allah kelak di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tidak terasa hari demi hari kita menjalani bulan Ramadan, yang mana dikatakan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bulan yang penuh dengan keberkahan. Masya Allah, yang mana di dalam bulan tersebut Allah berikan banyak keistimewaan-keistimewaan kepada bulan Ramadan, yang mana insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bisa menjalani bulan Ramadan dengan baik dan lancar dan sampai akhir Ramadan kelak, insya Allah. Dan juga insya Allah kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita disampaikan di bulan Ramadan di berikutnya, insya Allah, mudah-mudahan biiznillah ta'ala. Alhamdulillah, Allah berikan kepada kita banyak kesempatan di dalam bulan Ramadan untuk kita memperbanyak amal ibadah, untuk kita memperbanyak amalan-amalan soleh, yang mana dikatakan pahala-pahala ibadah itu akan dilipat gandakan di bulan Ramadan. Kita ketahui Allah telah mewajibkan kita puasa Ramadan, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah yang sudah sama-sama kita ketahui, diwajibkan kepada kita, dan sebagaimana atas orang-orang sebelum kita sudah diwajibkan berpuasa bulan Ramadan. Dan dikatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang-orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, sungguh mulianya bulan Ramadan, maka sungguh rugilah kita jika meninggalkan bulan Ramadan dan fadilah-fadilah yang ada di dalamnya. Dan kali ini kita akan menyampaikan sedikit tentang keistimewaan-keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bulan Ramadan tentunya memiliki banyak keistimewaan, ya. Beberapa di antaranya itu, yang pertama adalah bulan Ramadan merupakan bulan keberkahan. Rasulullah katakan, wa qad ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Sungguh bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Semuanya berkah dalam bulan Ramadan. Makanya kita dituntut untuk mengejar semua keberkahan itu, bukan malah meninggalkannya. Maka lakukanlah semua hal-hal yang mendatangkan keberkahan kepada kita, dan janganlah kita sibukkan diri kita di dalam bulan Ramadan dengan mendekat kepada maksiat. Memang kita libur daripada syughul dunia. Bulan Ramadan kita libur daripada segala urusan, segala kesibukan dunia. Wala syughul wala ijazah bi syughul akhirah. Tapi kita tidak libur daripada kesibukan-kesibukan akhirat. Jangan sampai Allah sudah berikan waktu banyak kepada kita, malah kita meninggalkan waktu-waktu itu. Allah berikan kesempatan kepada kita bulan Ramadan untuk memperbanyak amal ibadah, namun sayang sekali jangan sampai kita malah mendekat kepada maksiat, kita malah menjauh dari Allah, kita malah melakukan perbuatan yang sia-sia. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah lindungi kita. Dan Masya Allah, kita diizinkan sampai pada hari ini merasakan keberkahan daripada bulan Ramadan, yang mana tidak bisa kita hitung satu persatu berkahnya. Dan insya Allah mudah-mudahan semua berkah pada bulan Ramadan selalu Allah berikan kepada kita. Kemudian bulan Ramadan juga merupakan bulan yang penuh dengan ampunan, sebagaimana yang disampaikan tadi di dalam hadis Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya dan dosa-dosanya yang telah
lalu. Masya Allah. Maka jangan kita sia-siakan, kita perbanyak minta ampun sama Allah di bulan Ramadan yang dikatakan di pahala ibadah itu dilipat gandakan. Maka banyak-banyak kita minta ampun sama Allah. Banyak waktu-waktu yang dimana di dalam waktu tersebut doa-doa mustajab, maka kita minta sama Allah agar dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya itu bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya yaitu sedekah yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyu shadaqati afdal?" Ya Rasulullah, sedekah yang paling mulia itu apa? Lalu Rasul katakan apa? Shadaqah afdal fi Ramadan, yaitu sedekah yang paling mulia itu ada di dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Makanya jangan kita sia-siakan sedekah di dalam bulan Ramadan. Jangankan di bulan Ramadan, sedekah di hari-hari biasa saja kita diberikan pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surah Al-Hadid, siapa yang bersedekah baik itu dari laki-laki maupun dari perempuan dan dia memberikan pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan lipat gandakan balasannya, pahalanya, dan dia memiliki pahala-pahala yang banyak dan mulia. Masya Allah. Jika sedekah di luar bulan Ramadan saja Allah berikan pahala yang berlipat ganda, bagaimana jika di bulan Ramadan yang dikatakan semua amal ibadah itu dilipat gandakan. Masya Allah. Dan juga bulan Ramadan adalah yang paling istimewa juga adalah bulan yang mana ada satu malam dalam bulan tersebut dinamakan malam Lailatul Qadar. Sangat jelas Allah katakan, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadr khairum min alfi syahr. Masya Allah. Sangat jelas Allah katakan bahwasanya ada satu malam di dalam bulan Ramadan yang mana malam tersebut dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan, jangan sampai kita kelewatan daripada malam yang satu ini, yang mana dikatakan ibadah kita, semua amal ibadah kita, amal soleh kita, seperti kita melakukan ibadah tersebut selama 1000 bulan. Masya Allah. Kapan lagi kita mendapatkan kesempatan yang seperti ini? Masya Allah. Bahkan Rasul katakan juga di dalam hadisnya bahwasanya fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya ada bulan, ada satu malam yang mana malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Kemarin ketika kita daras bersama Syekhuna Al-Habib Abdul Baharun, ada seorang tulab yang bertanya, "Abuya, apakah tanda daripada malam Lailatul Qadar?" Lalu Abuya menjawab, Abuya tidak menjawab pada malam sekian, pada malam sekian, ganjil genap, tidak. Abuya mengatakan malam Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan, dan kita semua pun tertawa. Memang benar. Lalu Abuya melanjutkan, untuk apa kita mencari alamat-alamat malam Lailatul Qadar? Untuk apa kita bertanya tentang tanda-tanda penting daripada malam Lailatul Qadar, sedangkan di malam lainnya kita terlena dengan kesia-siaan? Maka daripada itu, anggaplah semua malam pada bulan Ramadan itu adalah bulan Lailatul Qadar, yang insya Allah mudah-mudahan pastilah Allah berikan kita, Allah izinkan kita untuk merasakan nikmatnya dan rahmat Allah dalam malam Lailatul Qadar tersebut, insya Allah. Dan juga yang tak kalah penting kita semua ketahui, Allah katakan bulan Ramadan merupakan bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, yang mana bulan Ramadan di dalamnya yaitu diturunkan Al-Quran. Sangat jelas sekali. Maka ini kesempatan kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Jangan sampai sama sekali kita di dalam bulan Ramadan tidak membuka Al-Quran sedikit pun. Sungguh kita adalah orang-orang yang rugi. Makanya usahakan dalam bulan Ramadan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Sebagaimana Ahlu Tarim, Masya Allah, selama bulan Ramadan mereka membaca Al-Quran lebih banyak daripada hari-hari di luar Ramadan. Maka daripada itu kita biasakan diri kita terlebih-lebih lagi di bulan Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Mungkin kita sebelum Ramadan sudah berfikir, sudah berniat, sudah berazam, kita pengen hatam sekian kali, pengen hatam sekian, berapa banyak sekian kali. Namun sangat disayangkan banyak orang-orang yang ketika sudah berada pada bulan Ramadan malah mereka menyia-nyiakan waktu itu, malah tidak sampai pada apa yang ia katakan. Nah, maka daripada itu mulailah dari yang sedikit. Kalau nggak sanggup 1 juz 1 hari, bisa 1,5 juz. Bisa 1,5 juz 1 hari. Kalau nggak sanggup 1,5 juz, bisa 1 lembar. Kalau nggak sanggup 1 lembar, bisa 1 ayat pun jadi. Yang penting istiqomah. Rasul katakan, ahabbul a'mal, apa itu? Yaitu yang dia itu rutin, istiqomah. Nah, Allah paling cinta sama amal yang seseorang itu melakukannya itu dengan rutin, dengan istiqomah. Makanya istiqomah ini mahal. Maka daripada itu, biasakanlah diri kita untuk
membaca Al-Quran, terlebih lagi dalam bulan Ramadan, maka perbanyaklah kita dekat dengan Al-Quran. Masya Allah, yang mana dikatakan semua amal ibadah kita katakan dilipat gandakan oleh Allah SWT, termasuk kita membaca Al-Quran. Bayangkan, Masya Allah, setiap hari kita baca Al-Quran, dengan itu pula pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT. Kemudian bulan Ramadan juga di mana dikatakan di dalamnya orang yang berpuasa doanya tidak tertolak, sebagaimana daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasul katakan ada 3 orang-orang yang tidak tertolak doanya, dan salah satunya dikatakan apa? Yaitu orang yang berpuasa sejak dia berpuasa sampai ia berbuka puasa. Masya Allah. Makanya kita yang orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, terkhususnya umat muslim, memang kita mendapatkan banyak sekali kemuliaan. Salah satunya apa? Allah tidak tolak doa kita, sebagaimana Rasul katakan, kita berdoa pada bulan Ramadan, kita berdoa minta ampun sama Allah, minta semua hajat kita, yang insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita karena keistimewaan, karena terlebih lagi di dalam bulan Ramadan. Dan keistimewaan bulan Ramadan berikutnya itu apa? Dikatakan orang yang memberi makan orang yang berbuka puasa, makanan maupun minuman, maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang berpuasa tersebut. Sebagaimana Rasul katakan, man fattara shaim kutiba lahu ajru minas shaim. Masya Allah, orang yang memberikan makanan kepada orang yang sedang berpuasa, baik itu makanan ataupun minuman, Rasul katakan maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun daripada pahala orang puasa tersebut. Masya Allah, ini merupakan suatu keistimewaan dan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak sedekah, terkhususnya sedekah makanan kepada orang-orang yang berpuasa, yang mana dikatakan kita akan mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang berpuasa tersebut. Maka daripada itu, sisihkanlah sedikit rezeki kita. Terlebih-lebih lagi kita memberikan makanan berbuka kepada orang yang membutuhkan, orang-orang yang tidak mempunyai makanan. Terlebih-lebih lagi kita memberikan makanan kepada yatim piatu yang mereka itu berpuasa, dan insya Allah kita pun mendapatkan keberkahan dari mereka, dan kita mendapatkan pahala yang dimana dikatakan seperti pahala orang yang berpuasa tersebut. Masya Allah. Dan berikutnya yaitu di dalam bulan Ramadan ada satu peristiwa lampau yang terjadi pada masa Rasulullah, yaitu apa? Peristiwa Ahlul Badr. Ya, Masya Allah, sebagaimana kita ketahui, para Ahlul Badr berjuang dalam membela agama Islam, berperang di jalan Allah. Mereka semua insya Allah merupakan para syuhada, yang mana insya Allah setiap bulan Ramadan kita kenang, kita peringati peristiwa Ahlul Badr. Kita lihat di mana-mana, Masya Allah, mereka semua melantunkan salawat Badar sebagai apa? Sebagai bukti bahwasanya mereka itu mengenang para syuhada kita, para pejuang Islam, yang insya Allah mudah-mudahan mereka semuanya pasti sudah dipastikan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang paling penting untuk kita semua, bulan Ramadan yaitu adalah bulannya kesabaran. Ya, makanya kita di bulan Ramadan itu harus memperbanyak sabar. Kita harus memperbanyak sabar dari emosi, sabar dari segala hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Rasul katakan, fahuwa syahrus sabar, itu adalah bulannya kesabaran, bulan sabar. Wasabru thawabul jannah, dan sabar balasannya adalah pahalanya adalah surga. Maka jangan sia-siakan, tahan ya, jangan sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit kita marah. Maka lebih banyak kesabaran kita dalam bulan Ramadan, insya Allah semakin banyak pula pahala yang akan kita dapatkan. Bahkan Rasul katakan, thawabuhul jannah sabr, sabar balasannya adalah jannah. Maka daripada itu, manfaatkanlah bulan Ramadan itu dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang mendatangkan pahala. Jangan sampai kita di bulan Ramadan menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang mendatangkan maksiat, hal-hal yang mendekatkan kita kepada maksiat, bahkan na'udzubillah menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan, seperti bersedekah, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir dan lain-lain. Bahkan dikatakan Al-Habib Alwi bin Syahab di dalam kitabnya Majmu' Kalam mengatakan, pernah mengisahkan bahwasanya Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamulul Lail, Masya Allah, Al-Qutub, Wali Qutub, beliau apabila beliau membaca Al-Quran, maka keluarlah air liur dari mulut beliau itu berubah menjadi madu. Masya Allah. Sehingga Masya Allah, beliau takut membaca Al-Quran
tidak berani baca Al-Quran di siang hari pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena takut batal puasanya, keluar air liur yang berubah jadi madu dari mulutnya. Masya Allah, sampai-sampai ketika beliau membaca Al-Quran, beliau berteriak, "Ya Allah, alangkah indahnya kalammu, alangkah manisnya kalammu." Sampai-sampai ia tidak bisa menahan. Masya Allah. Ini Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Masya Allah, kalam-kalam Allah itu indah. Makanya rugi orang-orang yang meninggalkannya, rugi orang-orang yang tidak membacanya. Maka rugilah orang-orang yang tidak ingin dekat kepada Al-Quran. Masya Allah. Banyak lagi keistimewaan-keistimewaan pada bulan Ramadan yang tidak bisa kita sampaikan semuanya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung, bukan orang-orang yang rugi. Kita mendapatkan semua fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan pada bulan Ramadan yang insya-Allah kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita disampaikan di bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Dan insya-Allah mudah-mudahan pahala puasa kita diterima, yang insya-Allah mudah-mudahan kita akan mendapatkan balasan kelak di syurga Allah. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk diri saya sendiri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.